Selamat pagi untuk anak kelas 9. Hari ini kita kembali bertemu. Kita akan masuk ke bagian C, yaitu bab 2, dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi membuat masyarakat menjadi hidup tanpa batas. Hubungan antara tiap orang menjadi sangat dekat. Hal tersebut tentu memberikan dampak tertentu pada masyarakat, di mana dengan adanya globalisasi di bidang perekonomian membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi sebagai sebuah gejala menyebabkan tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau sering disebut dengan world culture. Di masa depan, manusia akan banyak bergantung kepada teknologi. Teknologi yang sering kita lihat yang dipergunakan manusia itu adalah seperti komputer, ponsel. Salah satunya ponsel ya. Ini berkembang sangat cepat ya. Di mana teknologi ini akan sangat mempengaruhi dunia komunikasi. Dengan adanya globalisasi dalam bidang politik, ini bisa mengancam kedaulatan suatu negara karena batas-batas teritorial atau wilayah menjadi kabur. Lalu, hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi di bidang budaya? Di sini dijelaskan ada 4 hal yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama itu adalah mampu memilih dan menyaring budaya dari luar negeri. Yang kedua, mendorong dan mengangkat budaya lokal menjadi tidak tergilas oleh budaya global. Yang ketiga, mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. Dan yang keempat itu menghargai dan mencintai budayanya sendiri atau budaya lokal ya. Lalu hal-hal apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi? Di sini ada dijelaskan. Yang pertama, mempelajari dan melakukan etika dalam komunikasi. Salah satu caranya adalah tidak menyebarluaskan berita-berita yang tidak dapat dipercaya, ya. Tidak menyebarkan berita-berita yang tidak dapat dipercaya. Lalu, menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi antara lain. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, meningkatkan sumber daya pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar negeri. Lalu yang ketiga itu, masyarakat Indonesia senantiasa membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Lalu hal-hal apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi di bidang transportasi? Yaitu adalah yang pertama, memilih alat transportasi yang tepat sesuai jarak dan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, mempertahankan alat transportasi lokal. Yang ketiga, meningkatkan teknologi transportasi agar tidak mencemari lingkungan ya. Lalu hal-hal apa yang dapat kita lakukan
menghadapi globalisasi dalam bidang politik, yaitu kita dapat melakukan mendorong pemerintah agar mengikuti kerjasama ekonomi regional ataupun dunia yang menguntungkan Indonesia. Yang kedua itu adalah mendorong pemerintah agar meningkatkan daya tawar dalam pekerjaan ekonomi regional ataupun dunia. Itu adalah sedikit ringkasan tentang dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Setelah ini, coba buka buku Bupenanya halaman 31. Aktivitas belajar 3.2 3.3 aspek pengetahuan. Bagian A, bagian B dan bagian C-nya. Kerjakan di bukunya, dikumpulkan sebelum jam 2 ya. Jadi buka buku Bupena halaman 31, aktivitas 3.2 3.3 ya. Kerjakan bagian A, bagian B, dan bagian C. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.